Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Attar, NIM 2018-252. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produk. Produk yang kami buat yaitu untuk tujuan memenuhi permintaan konsumen, di mana pada saat ini konsumen lebih menyukai hal-hal yang unik, aneh, yang baru, kreatif, dan inovatif. Sehingga daya tarik mereka terhadap produk kami begitu baik. Oleh karena itu kami membuat sebuah ubi dengan isian coklat. Mengingat pada masa-masa sebelumnya ubi hanya diolah makan makanan yang biasa saja seperti keripik dan lainnya. Kami memilih ubi sebagai komoditi produk kami karena menurut kami ubi sebagai makanan yang legend. Semua kalangan mengetahui bagaimana ubi, seperti apa ubi wujudnya. Selain itu, ubi juga mudah didapat di misal pasar tradisional, supermarket, dan harganya pun terbilang murah. Kami mengolah ubi crunchy ini dengan memproduksinya di rumah atau di kos. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ubi crunchy, yang jelas ubi ungu, tepung maizena, coklat batang, tepung panir, gula pasir, keju, minyak goreng, air, tepung terigu. Ubi crunchy ini kami olah dengan cara yang higienis dan pastinya enak saat dimakan. Nah, untuk harga kami mematok harga 12.000 per piece. Per piece-nya itu isinya ada 8 buah bola crunch bee. Masuk ke konsep kemasan. Kami menggunakan kemasan Mika di bagian bawahnya yang berwarna coklat, yang berukuran panjang 16 cm, lebar 11 cm, tinggi 0,5 cm, dan bagian atasnya kami isi dengan Mika transparan. Untuk produk kami bisa langsung dilihat oleh konsumen yang memiliki harga kisaran 1.350.000 per boxnya. Kami menggunakan kemasan ini karena kemasan ini mudah didapat di toko-toko plastik, pasar, supermarket, dan kemasan ini memiliki harga yang ekonomis, tetapi kualitasnya juga bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Novita Ria Windika, NIM 416. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komposisi dan pembuatan produk. Nah, untuk membuat ubi crunchy ini sendiri, tentunya kami membutuhkan beberapa alat, bahan, dan bagaimana proses pembuatannya. Nah, bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat ubi crunchy ini sendiri antara lain yang pertama ada ubi ungu, yang kedua ada coklat batang, selanjutnya ada gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, tepung maizena, tepung panir, keju, dan juga air. Untuk alatnya sendiri kita membutuhkan kompor, sendok, panci, wajan, tirisan minyak, wadah, dandang, kemasan produk, serta spatula. Selanjutnya untuk proses pembuatannya, yang pertama itu siapkan bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian cuci ubi ungu tersebut berkali-kali hingga bersih. Selanjutnya siapkan dandang yang sudah dibersihkan, kemudian isi dengan air secukupnya. Lalu masukkan ubi ke dalam dandang tersebut, kemudian rebus ubi hingga matang. Kemudian rebus gula pasir dengan air secukupnya hingga mendidih. Lalu kemudian siapkan tepung maizena ke wadah yang telah disediakan. Selanjutnya potong coklat batang kecil-kecil. Lalu ketika setelah ubi yang direbus tersebut matang, maka diamkan ubi tersebut agar dingin terlebih dahulu. Setelah ubi tersebut dingin, maka pisahkan kulit atau kupas kulit ubi hingga merata. Lalu potong ubi yang telah dikupas tersebut ke wadah yang sudah disediakan. Lalu haluskan ubi dengan menggunakan tangan hingga teksturnya menjadi benar-benar halus tanpa ada gumpalan. Kemudian tiriskan rebusan air gula pasir tadi ke adonan ubi yang telah dihaluskan. Lalu tuangkan tepung maizena ke dalam adonan tersebut. Kemudian aduk adonan tersebut hingga merata. Selanjutnya siapkan tepung terigu, kemudian tuangkan sedikit air agar teksturnya menjadi sedikit cair. Lalu siapkan tepung panir, kemudian bentuk adonan yang telah diaduk merata tadi menjadi bulatan-bulatan atau sesuai selera, dengan menyesuaikan kemasan yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya berikan batang coklat yang telah dipotong kecil-kecil tadi ke dalam bulatan-bulatan bola-bola ubi yang telah dibentuk tadi. Selanjutnya bola-bola ubi tersebut
lumuri dengan tepung terigu yang telah dicairkan. Lalu kemudian lumuri lagi dengan tepung panir. Untuk langkah selanjutnya, siapkan minyak goreng ke dalam wajan yang telah disediakan. Lalu panaskan minyak goreng tersebut, kemudian goreng bola-bola ubi tersebut hingga matang. Tunggu bola-bola ubi yang telah digoreng tadi hingga minyaknya mengering. Lalu setelah mengering, ubi crunchy ini siap disajikan. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan karakteristik sumber daya manusia dari membuat hingga memasarkan produknya. Agar suatu produktivitas suatu perusahaan berjalan dengan baik, maka perusahaan tersebut akan memberikan suksesnya kepada karyawan-karyawannya menurut dengan keahliannya. Nah, yang pertama yaitu bagian pembuatan produk. Di bagian pembuatan produk ini dilakukan oleh Siti Nur Aziza dan Novita Ria Windika untuk menghasilkan produk yang ingin dijual atau dipasarkan dengan mempersiapkan bahan dan alat terlebih dahulu, kemudian mengolahnya menjadi olahan makanan yaitu krasbi, bola-bola ubi ungu. Yang kedua yaitu aktivitas keuangan. Di aktivitas keuangan ini dilakukan oleh Muhammad Attar Fariduddin Abror dan Muhammad Iqbal Zakaria untuk menentukan harga jual produk yang akan kami pasarkan serta mengatur semua kebutuhan yang bersangkutan dengan keuangan untuk digunakan dalam produksi krasbi atau bola-bola ubi ungu. Yang ketiga yaitu bagian promosi dan pemasaran. Di bagian promosi ini dilakukan oleh Rial Dwika untuk memperkenalkan produknya yang telah kami buat dengan media online maupun offline. Nah, untuk pemasarannya sendiri dilakukan oleh Syafri Alfitro agar produk yang dibeli oleh konsumen dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik. Baik, masuk ke pembiayaan. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan yang kita gunakan pada bahan baku langsung yaitu ubi ungu dengan harga 5.000 per kilo. Yang kita gunakan 5 kilo, jadi total harganya 25.000. Yang kedua, bahan baku tidak langsung. Item pertama yaitu minyak goreng dengan harga 14.000 per liter. Kebutuhan 1 liter, total harga jadi 14.000. Item kedua, tepung terigu, harganya 12.000 per kilo. Kebutuhan 1 kilo, jadi total harga 12.000. Yang ketiga, coklat batang yang dengan harga 17.000 per piece, yang kita butuhkan 1 piece, jadi total harganya 17.000. Item keempat, gula pasir dengan harga 9.000 per kilo, kebutuhan setengah kilo, jadi total harga 3.500. Item kelima, garam, harganya 2.000 per piece, kebutuhan 1 piece, total harga jadi 2.000. Yang keenam, keju yang kita gunakan Kraft cheddar cheese yang 165 gram, harganya 18.000 per piece, yang kita butuhkan 13 piece, jadi total harganya 54.000. Yang ketujuh, tepung panir, harganya 10.000 per kilo, yang kita butuhkan 1 kilo, jadi total harga 10.000. Yang ke-8, tepung maizena, harganya 10.000 juga per kilo, kebutuhan 1 kilo, jadi total harga 10.000. Untuk total semua item bahan baku tidak langsung 128.000. Masuk ke peralatan. Ya, item pertama, kompor dengan harga 150.000 per kebutuhan 1 unit, total harga 150.000. Kedua, wajan 35.000 1 unit, total yang kita butuhkan 1, total harga 35.000. Yang ketiga, dandang kukus, harga 35.000, kebutuhan 1 unit, total harga 35.000. 4, telenan, harga 9.000, kebutuhan 1 unit, total harga 9.000. Item kelima, parutan keju, harga 3.000, kebutuhan 2 unit, total harga 6.000. Keenam, spatula, harga 10.000, kebutuhan 1 unit, total harga 10.000. Item ketujuh, blender, harga 200.000, kebutuhan 1 unit, total harga 200.000. Item ke-8, pisau, harga 5.000, kebutuhan 2 unit, total harga 10.000. Item ke-9, wadah atau mangkuk, harga 10.000, kebutuhan 3 unit, jadi total harga 30.000. Item ke-10, sendok, harga 4.000, kebutuhan 2 unit, total harga 8.000.
Item ke-11 serok, harga 10.000, kebutuhan 1 unit, total harga 10.000. Jadi total dari item peralatan 503.000. Masuk kebutuhan lain-lain, yaitu item pertama ada gas, harga 20.000, kebutuhan gas 3 kilo. Jadi total harga 20.000. Item kedua transportasi, harga transportasi masuk ke bensin mungkin 20.000, total harga 20.000. Ketiga pembuatan label, 1.500 per satu label, kebutuhan 1 label, total harga 45.000. Keempat kemasan dengan mika coklat, tutup transparan 1.000 per biji, yang kita butuhkan 30 biji, jadi total harga 30.000. Kelima, kuota untuk promosi yang kita gunakan yaitu kuota 60.000 per bulan, jadi total harga 60.000. Untuk total biaya lain-lain 175.000. Jadi untuk total semua kebutuhan 831.000. Slide selanjutnya masuk ke biaya TKL, sama dengan Rp4.000 dikali 2 orang, jadi sama dengan 8.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 5.000 kali 4 orang sama dengan 20.000. Jumlah produksi dalam seminggu sama dengan 30 kemasan. Biaya overhead pabrik sama dengan biaya bahan baku tidak langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya penyusutan sama dengan 128.000 ditambah 20.000 ditambah 113.000 sama dengan 261.000. HPP sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP sama dengan 25.000 ditambah 8.000 ditambah 26.1.000 sama dengan 294.000. HPP per unit sama dengan 294.000 dibagi 30 sama dengan 9.800. Biaya tetap atau FC sama dengan 503.000. Biaya variabel atau VC sama dengan 308.000. Biaya variabel per unit sama dengan 308.000 per 30 sama dengan 10.000. Keuntungan yang diinginkan 23% dari HPP. Jadi keuntungan yang didapatkan yaitu 9.800 dikali 23% sama dengan 2.254.000. Harga per unit HPP ditambah keuntungan sama dengan 9.800 ditambah 2.254 sama dengan 12.054.000. Harga per unit HPP ditambah keuntungan sama dengan 9.800 ditambah 2.254 rupiah ditambah 12.054 rupiah sama dengan 12.000 dibulatkan menjadi 12.000. PEP sama dengan FC per P kurangi VC per unit sama dengan 503.000 per 12.000 kurangi 10.000. 503.000 kurangi 2.000 sama dengan 251,5 unit. PEP rupiah. FC per 1 kurangi VC per unit per P sama dengan 503.000 rupiah per 1 kurangi 10.000 per 12.000
sama dengan Rp503.000 per 0,17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zakaria, NIM 433. Di sini saya akan menjelaskan min mapping dari produk kami. Yang pertama adalah produk kami bernama Crush Bee. Komoditi yang digunakan dari produk kami adalah umbi ungu. Selanjutnya bahan baku. Bahan baku yang digunakan dari produk kami yaitu minyak goreng, tepung terigu, coklat batangan, tepung maizena, tepung panir, keju scruff, gula pasir, dan garam. Selanjutnya adalah konsep produk. Yang pertama adalah menentukan inovasi dari umbi olahan. Yang kedua adalah menjunjung atau mengenalkan kembali umbi ungu di pasaran. Ketiga adalah memenuhi keinginan konsumen yang menyukai produk unik dan baru di pasaran. Selanjutnya adalah konsep kemasan produk. Kemasan yang digunakan dari produk kami yaitu mika coklat tutup transparan, yaitu untuk memperlihatkan penampilan Crush Bee dari luar. Yang kedua adalah untuk menunjang penampilan dari umbi. Yang ketiga adalah kemasannya mudah dicari. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Pemasaran dari produk kami itu menggunakan media online dan offline. Media online yaitu menggunakan Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk media offline-nya itu saling berbicara dari mulut ke mulut. Perkenalkan, nama saya Riel Dwi Kadistananda, NIM 392. Di sini saya akan menjelaskan konsep pemasaran yang akan kami gunakan dalam memasarkan produk kami. Yaitu konsep pemasaran yang kami gunakan adalah dengan cara online maupun offline. Kami memasarkan produk kami melalui Instagram, WhatsApp, maupun mulut ke mulut, yaitu dengan cara dari teman ke teman. Untuk saat ini kami akan membatasi wilayah. Kami akan melakukan penyebarannya sekitar UMM saja. Kita tidak bekerja sama dengan jasa pengiriman atau seperti Grab maupun GoFood. Tapi apabila ada yang pesan dengan cara online, maka kami akan mengantarkan sendiri karena wilayah target kami hanya di wilayah kampus atau sekitar kampus kami saja. Terlebih dahulu saja kami menggunakan PO, sehingga apabila ada yang beli produk kami harus menunggu sekitar 1 hari setelahnya. Jadi tidak bisa langsung mendadak gitu. Jadi harus pesan dulu, baru keesokan harinya baru kita kirim makanan tersebut.